Di masa depan, karena jumlah manusia sudah terlalu banyak, pemerintah Amerika Serikat pun melancarkan serangan kimia berupa gas beracun ke seluruh negeri untuk membunuh sebagian masyarakat demi mengontrol populasi. Serangan ini menewaskan jutaan orang hanya dalam beberapa menit. Setelahnya, pemerintah tidak melakukan apapun untuk menjaga ketertiban masyarakat, sehingga negara pun menjadi hancur dan sekarang dikuasai oleh geng-geng brutal. Para penyintas hanya punya dua pilihan. Yang pertama, bergabung dengan salah satu geng yang menguasai wilayah dan terus-menerus berkelahi, atau menjadi orang rumahan, yaitu orang-orang yang bertahan hidup di rumah masing-masing dengan sumber daya terbatas sambil bertahan dari serangan para geng. Beberapa bulan setelah serangan gas beracun, pasangan suami istri bernama Mark dan Nina sedang mengemasi barang-barang mereka ke dalam mobil karena mereka akan pergi ke Milwaukee untuk mencari orang tua Nina. Teman Mark memperingatkan Mark bahwa itu sangat berbahaya karena sekarang jalan-jalan besar sudah dikuasai oleh para geng. Tapi Mark bersikeras bahwa ia harus pergi untuk mewujudkan keinginan Nina karena ia masih mencintainya meskipun sebenarnya mereka sedang dalam proses bercerai sebelum serangan gas beracun terjadi. Dalam perjalanan, Mark dan Nina mendengarkan seorang penyiar radio yang memperingatkan orang-orang rumahan untuk menjauh dari jalan raya, waspada terhadap penembak jitu dan menembak siapapun yang berpakaian seperti hantu karena mereka adalah bagian dari geng Sheets. Beberapa saat kemudian mobil Mark mulai mengalami kerusakan sehingga mereka pun berhenti di sebuah bengkel terbengkalai. Saat Mark sedang memperbaiki mobil, tiga pria memasuki bengkel. Untungnya mereka tidak melihat Mark dan Nina, jadi Mark pun dengan sangat hati-hati kembali ke mobilnya. Kemudian tiba-tiba truk geng Sheets menerobos masuk ke bengkel dan para anggota geng Sheets pun melepaskan tembakan untuk membunuh ketiga pria tadi. Mark beberapa kali mencoba menyalakan mobil, tapi si mobil tidak kunjung hidup dan suara starter mobil menarik perhatian Sheets. Tapi untungnya mobil akhirnya menyala dan Mark dan Nina pun pergi tepat sebelum Sheets dapat melukai mereka. Menjelang sore, mereka memutuskan untuk berhenti di sebuah rumah kosong untuk bermalam. Nina mencari barang-barang yang berguna, sedangkan Mark memeriksa setiap ruangan untuk berjaga-jaga. Akhirnya Mark pun menemukan mayat pasangan di kamar tidur. Kemudian Mark pun menutupi mayat mereka sebagai belas kasihan terakhir. Kemudian Nina mencoba menghubungi ibunya menggunakan radio tua, tetapi tidak ada yang menjawab. Ketika malam tiba, Mark memperbarui petanya sebelum tidur dengan Nina, tanpa menyadari bahwa seorang pria di luar sedang mengawasi mereka. Keesokan paginya, pria itu dan temannya dipukuli oleh sekelompok Nailer yang mengancam akan membunuh mereka dengan gergaji mesin jika mereka tidak memberitahu di mana mereka bisa menemukan seorang wanita. Pria tersebut pun memberitahu di mana mereka bisa menemukan Nina, tapi ia dan temannya tetap ditembak mati juga. Beberapa saat kemudian, Mark dan Nina mendengar suara motor Nailer mendekati rumah. Jadi Nina pun berlari bersembunyi di loteng dan memakai headphone agar tidak mendengar apapun yang akan terjadi. Ketika Nailer memasuki rumah dan mulai menggeledah kamar, Mark mengendap-endap sambil memegang obeng dan dengan cepat membunuh seorang Nailer dengan menusuk kepalanya dari belakang. Kemudian Mark pun menjatuhkan Nailer bernama Dean ke lantai dan melawannya hingga dia berhasil menusuk perut dan matanya untuk membunuhnya. Setelah itu Mark dan Nina pun pergi menggunakan mobil tanpa menyadari ada yang mengawasi mereka. Dalam perjalanan mereka mendengar di radio bahwa seseorang dari geng Cherry sedang turun ke jalan menyelamatkan para wanita dan membunuh siapapun yang menghalangi jalannya. Ketika Mark dan Nina menemukan supermarket terbengkalai, mereka berhenti untuk mengisi ulang persediaan. Tapi
Tapi mereka ditemukan oleh seorang pria bersenjata. Ketakutan mereka tidak berlangsung lama karena pria tersebut melepas topengnya dan menjabat tangan Mark. Pria tersebut bernama Nathan. Nathan pun menjelaskan bahwa dia telah mengawasi mereka untuk memastikan mereka bukan orang jahat. Tiba-tiba mereka mendengar suara mobil mendekat, jadi ketiganya pun berlari bersembunyi di balik rak. Ketika orang-orang dari mobil barusan baru berjalan beberapa langkah, mereka semua ditembak mati oleh putra Nathan yang bernama Stephen, yang ternyata bersembunyi di balik meja. Setelah itu Nathan meyakinkan Mark dan Nina untuk makan malam bersama keluarganya, dan mereka pun pergi dengan menaiki truk derek Nathan, sedangkan mobil Mark diderek oleh truk Nathan karena Nathan merasa itu lebih aman. Saat mereka hendak keluar dari tempat parkir, mereka dihadang oleh geng yang dikenal sebagai Plowboys. Pemimpin mereka yang bernama Jim mengatakan mereka berpatroli di lingkungan sekitar karena mereka mendengar geng gamblers ada di sekitar. Plowboys berhasil menangkap seorang wanita bernama Betsy, dan Jim mengungkapkan bahwa dia adalah anggota geng Cherry yang disebutkan di radio. Jim juga menyampaikan bahwa dia tertarik dengan Nina. Kemudian Stephen pun menyiapkan senjatanya untuk menembak jika perlu. Tapi Nathan memiliki hubungan baik dengan Jim dan meyakinkannya untuk membiarkan mereka lewat. Ketika Nathan dan yang lainnya pergi, mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang diawasi oleh Diane yang ternyata masih hidup. Kemudian Nina dan Mark pun makan malam bersama Nathan, istrinya, dan kedua anaknya. Setelah makan malam, Nathan memberitahu Mark bahwa hamburger yang mereka makan terbuat dari daging manusia. Mark pun langsung merasa mual, kemudian meminta Nathan untuk tidak memberitahu Nina yang sebenarnya dan bilang bahwa mereka akan segera pergi. Namun Nathan memaksa Mark untuk tinggal, atau kalau tidak dia akan membunuhnya. Tiba-tiba Diane memasuki rumah sambil membawa putri Nathan sebagai Sandra. Ia meminta Nathan untuk menukar Mark dan Nina dengan putrinya. Saat Diane mendorong putri Nathan ke depan, Stephen secara diam-diam memotong pergelangan kaki Diane, menyebabkan dia jatuh dan menembak istri Nathan. Sedangkan Mark dan Nina menggunakan kesempatan ini untuk kabur. Sementara itu Stephen melompat ke Diane dan mulai menusuknya berulang-ulang, sedangkan untuk Diane, dia meraih pistolnya. Di luar, Mark dan Nina mendengar beberapa tembakan, kemudian mereka pun menggunakan mobil Nathan untuk melarikan diri. Dalam perjalanan, Nina bilang ia tidak ingin bepergian bersama Mark lagi, dan mereka pun bertengkar. Sementara itu, para gamblers melihat mereka datang dan memutar roda yang berhenti di tengkorak. Ini berarti penembak jitu harus melepaskan tembakan. Peluru mengenai bahu Nina sehingga Mark pun memutar balik mobil untuk kembali ke kota. Di tempat lain, Nathan menelepon Jim untuk memberitahu bahwa ia boleh memburu Mark dan Nina. Jim pun menjadi sangat bersemangat dan pergi mencari anak buahnya, tetapi ia malah melihat mereka semua tewas. Kemudian tiba-tiba Betsy memukulnya dari belakang dengan pipa untuk membuatnya pingsan. Lalu Betsy pun mengambil senjata dan membebaskan semua wanita yang ditangkap oleh geng Plowboys. Setelah itu Betsy pun pergi menggunakan mobil dan kepergiannya dilihat oleh anak buah Jim. Beberapa saat kemudian ia terganggu oleh suara-suara yang berasal dari Jim di bagasi. Jadi ia menghentikan mobil dan menembak kaki Jim. Kemudian tiba-tiba ia melihat sesuatu bergerak di hutan dan mengejarnya. Keesokan paginya Nina terbangun di sebuah rumah dengan perban di bahunya. Mark tidak ada di sana, tetapi ia meninggalkan pesan yang mengatakan ia pergi mencari makanan. Ketika Nina mencoba meninggalkan rumah, ia menemukan catatan lain yang mengatakan pintu depan dipasangi jebakan. Jadi Nina pun keluar lewat jendela. Nina melihat sekeliling dan menemukan sebuah mobil di garasi. Jadi ia pun bergegas kembali ke dalam rumah untuk mengemasi barang-barangnya dan berniat untuk pergi sendiri. Tapi saat itu juga ia menemukan sebuah catatan dari Mark yang menyuruhnya untuk mendengarkan musik, dan satu catatan lagi yang menunjukkan piringan musik mana yang berisi lagu favoritnya. Di catatan terakhir Mark
meminta maaf dan memohon kepada Nina untuk tidak menyerah pada pernikahan mereka. Karena merasa bersalah, Nina pun tidak jadi pergi dan memutuskan untuk menunggu Mark pulang sambil mendengarkan musik favoritnya sambil minum-minum. Betsy memperhatikan Nina joget-joget sampai Nina lelah kemudian tertidur. Lalu Betsy pun kembali ke mobil dan akhirnya membunuh Jim. Sementara itu, Mark memasuki sebuah rumah kosong dan menemukan dua tahanan dengan karung di kepala mereka. Ketika Mark melepaskan karungnya, ia terkejut melihat Nathan dan Stephen. Kemudian tiba-tiba seorang pria gila bernama William muncul di belakang Mark dan dengan pistol dia berhasil membuat Mark menjatuhkan senjatanya. William menjelaskan bahwa ia menyukai kekerasan ekstrim. Kemudian dia pun mengeluarkan budaknya yang bernama Bill the Big. William memberikan Mark dua pilihan. Pertama, Mark harus bertarung sampai mati melawan Bill atau menyiksa Nathan dan Stephen menggunakan pisau. Mark pun memilih untuk bertarung melawan Bill the Big. Ketika Mark bertarung melawan Bill the Big, Bill mencoba mematahkan leher Mark, tapi Mark menggigit tangan Bill sehingga Bill melemparkan Mark ke William. Kemudian Mark pun mengambil pistol William dan menembak kepala William sehingga akhirnya William pun tewas. Setelah itu Mark membebaskan Nathan, Stephen dan bahkan Bill dan mereka semua pun berpisah. Ketika Mark pulang, ia melihat Nina sedang tidur di sofa dan membawanya ke tempat tidur. Kemudian Nina terbangun dan melihat Mark sedang berlatih menembak. Ia pun meminta Mark untuk mengajarinya cara menembak. Dan saat mereka sibuk, Betsy menyelinap ke dalam rumah dan menemukan cincin kawin Nina. Setelah latihan menembak, Nina membawa Mark ke garasi untuk menunjukkan mobil yang ia temukan. Dan Mark pun bernostalgia karena dulu ia memiliki mobil yang sama. Ketika bernostalgia, akhirnya hubungan Mark dan Nina membaik. Tapi sayang sekali para gamblers tiba-tiba muncul karena ternyata ini adalah mobil mereka. Para gamblers pun segera menangkap Mark dan Nina, kemudian memutar roda untuk memutuskan apa yang harus mereka lakukan pada Mark dan Nina. Karena rodanya berhenti di sekop, Nina dan Mark pun dimasukkan ke dalam kurungan dan akan dibawa ke markas para gamblers. Singkat cerita, Mark dan Nina pun sampai di markas para gamblers. Mereka pun segera dibawa ke resepsionis. Resepsionis mencatat nama Mark dan Nina, kemudian menyadari bahwa mereka sudah menikah. Jadi ia pun mengirim Mark dan Nina ke kamar mata ular. Di sana seorang pembawa acara mulai menerima taruhan, sedangkan Mark dan Nina diikat tangannya ke kursi dan tangan lainnya dibor ke sepasang pistol di atas meja. Satu peluru diisikan ke masing-masing pistol untuk bermain Russian roulette, dan pembawa acara memperingatkan mereka bahwa jika mereka tidak menembakkan pistol saat diperintahkan, 2 peluru lagi akan ditambahkan. Jika mereka selamat dari 6 ronde, mereka akan diizinkan pergi. Mark menyuruh Nina untuk menembak tanpa ragu, tapi Nina bernegosiasi dengan pembawa acara. Ia ingin 3 peluru lagi di pistol Mark dan sebagai gantinya mereka hanya perlu melakukan 2 ronde. Pembawa acara pun setuju dan setelah peluru terisi, permainan pun dimulai. Para penjudi menghitung mundur dan kedua pistol pun ditembakkan. Tetapi tidak ada peluru yang keluar sehingga Mark dan Nina pun selamat. Tapi sayangnya di ronde kedua, pistol Nina menembakkan satu-satunya peluru dan mengenai bahu Mark. Sementara itu, seorang wanita bernama Wanda mulai berkelahi dengan penjudi lain karena memperebutkan uang taruhan. Dan sang pembawa acara teralihkan dan mencoba menenangkan mereka. Nina menggunakan kesempatan ini untuk melepaskan ikatannya hingga akhirnya ia berhasil melepaskan tangannya dan mencuri pistol pembawa acara dari sepatunya. Nina pun menembak pembawa acara 2 kali, kemudian menembak ke arah meja untuk melepaskan tangannya dan juga tangan Mark.
Nina pun membantu Mark berjalan, kemudian menggunakan pistol sebagai ancaman untuk menjauhkan semua orang. Wanda ingin melawan tetapi tidak ada senjata di ruangan tersebut. Jadi ia pun memberitahu yang lain untuk membiarkan Mark dan Nina pergi untuk saat ini. Begitu Mark dan Nina keluar, Wanda dan yang lainnya berlari untuk mengambil senjata mereka. Mark dan Nina pun menemukan sebuah mobil, tapi mereka terlihat oleh penembak jitu di atap. Tapi sebelum para penembak jitu berhasil menembak Mark dan Nina, mereka ditembak mati oleh Betsy. Mark dan Nina pun pergi dengan mobil, kemudian Wanda dan para gamblers lainnya keluar sambil melepaskan tembakan. Tapi untungnya Mark dan Nina berhasil melarikan diri. Wanda yang frustasi meninju seorang penjudi lainnya, kemudian mengatakan bahwa mereka akan mengejar Nina. Beberapa jam kemudian Mark terbangun di rumah masa kecil Nina di Milwaukee. Para tetangga memberitahu Nina bahwa ayahnya meninggal karena sakit dan ibunya bunuh diri menyusul ayahnya. Para tetangga tahu hal tersebut dari surat yang ditinggalkan oleh ibu Nina. Setelah Nina membaca surat tersebut, ia bertanya kepada para tetangga bagaimana mereka bisa menjaga kehidupan yang damai di pinggiran kota. Para tetangga menjelaskan bahwa para gamblers terkadang mencoba menyerang, tetapi mereka telah memasang sistem barikade mobil, bergantian menjadi penembak jitu di atap, dan ada bahan peledak yang disembunyikan di kotak surat yang terhubung ke kawat berduri yang ada di tengah jalan. Setelah itu, seorang pria tua datang menghampiri Nina, namanya adalah Phil. Ia adalah teman lama orang tua Nina. Di sisi lain, Betsy rupanya mengikuti Nina dan bersembunyi di sebuah rumah yang ada di seberang rumah Nina untuk mengawasi musuh. Beberapa saat kemudian, Nina memperhatikan Phil berbicara di walkie-talkie, dan ketika ia mencoba memanggilnya, Phil malah berlari ke rumahnya. Nina yang curiga pun diam-diam mengikutinya, dan alangkah terkejutnya Nina ketika mendengar suara para gamblers dari walkie-talkie-nya Phil yang mengatakan bahwa mereka telah berada dekat dengan rumahnya Phil, yang mana ini menandakan bahwa Phil adalah seorang pengkhianat. Pada saat yang sama, Nina melihat seorang gadis kecil di tengah jalan. Jadi ia membawanya ke dalam rumah tepat sebelum para gamblers tiba. Kemudian Nina memberi Mark pistol dan memintanya untuk melindungi anak tersebut, sedangkan ia sendiri akan pergi melawan para gamblers. Ketika para gamblers keluar dari mobil mereka, tiba-tiba Nina melepaskan tembakan dan menewaskan beberapa anggota gamblers. Para gamblers pun bergegas bersembunyi di balik mobil dan membalas tembakan. Kemudian Nina pun berlindung di balik bangunan. Di sisi lain, Betsy juga menembak menggunakan senapan mesin dan berhasil membunuh beberapa anggota gamblers. Di sisi lain, Nina sedang mengisi ulang peluru, kemudian datang seorang gambler yang mendekatinya dari belakang. Tetapi sebelum si gambler sempat menembak, Mark menembaknya melalui jendela. Di sisi lain, seorang tetangga yang bertugas jaga mulai menembak juga dari atap. Untuk Betsy, dia terkena tembakan di perut sehingga harus bersembunyi. Sementara Nina melemparkan granat rakitan ke tengah jalan. Di dalam rumah, seorang anggota gamblers menyergap Mark dari belakang dan mulai mencekiknya. Mark mematahkan tanduk dari topeng pria tersebut dan menusuk matanya, kemudian menjatuhkannya dan menusuknya di dada. Di sisi lain, Plowboys datang mencari Betsy untuk membalaskan dendam Jim, tapi mereka malah terjebak dalam baku tembak melawan para gamblers. Truk Plowboys pun dengan mudah menghancurkan barikade mobil. Nina menggunakan kesempatan ini untuk mengaktifkan kawat berduri, dan begitu truk Plowboys menyentuhnya, sebuah ledakan besar pun menggulingkannya. Tetangga yang menjadi penembak jitu di atap pun turun dan menembak pria gamblers terakhir, tapi kemudian dia pun dibunuh dengan cepat oleh Wanda. Di sisi lain, Betsy mendekati Mark dan mengembalikan cincin kawin Nina. Pada saat yang sama, Wanda masuk dan menembak kepala Betsy. Kemudian Wanda bersiap untuk membunuh Mark juga, tapi Nina muncul dan langsung menembaknya. Setelah semua gangster mati, Nina pun pergi ke rumah Phil untuk membunuhnya, tapi ternyata dia sudah mati. Nina pun melihat atau geng gamblers di lengan Phil. Setelah itu dia mengambil pistol favorit ayahnya di atas
atas meja. Setelah itu Nina memberikan pistol ayahnya kepada Mark dan sebagai balasan Mark memasangkan kembali cincin kawin di jari Nina. Setelah pulih dari luka-luka, Mark dan Nina pun kembali ke jalan untuk memburu anggota geng dan melindungi para orang rumahan. Dan film pun selesai.